Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, karya dari Nyata 74042956, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Teluh sedulur getih. Flashback kehidupan rumah tangga Mas Wanto dengan Wijayanti. Puas sekarang kamu, Mas. Bilang sama ibumu, bukan aku yang mandul, tapi anaknya, teriak seorang wanita kepada pria yang ada di depannya. Kala itu mereka berdua bertemu di salah satu rumah sakit untuk melihat hasil pemeriksaan. Terpaksa wanita yang kerap dipanggil Wijayanti memilih jalan tersebut. Lama membina rumah tangga, namun tak jua rahimnya terisi, sementara caci terus tersaji. Cari wanita yang sempurna, jangan mandul. Ibu itu mau gendong cucu, nak. Begitulah, mulut wanita tua itu mengherdik rumah tangga mereka, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Yanti. Suaminya yang bernama Wanto pun seakan menutup mata, hanyut dalam bisik sesat ibunya sendiri. Iya benar, dia ibumu, Mas. Tapi tolong sedikit saja kamu jaga perasaanku. Dikit-dikit kamu minta cerai, ibu nyuruh cerai. Berkali juga kata itu terucap oleh Yanti dengan sedikit harapan Wanto akan mempertahankan rumah tangga itu. Tapi segala berubah di sore nan cerah bagi Yanti. Hatinya terasa terobati, namun tidak dengan Wanto. Dia berdiri sedih dengan apa yang baru diketahui. Tangannya sedikit gemetar memegang secari kertas. Kertas yang berisikan hasil uji lab tersebut. Belum bisa dia menerima kenyataan sebagai pria mandul. Dia juga harus menerima ucapan kasar Yanti yang penuh dengan hinaan. Mata para pasien seakan terpaku menatap ke arah Wanto. Tatapan mereka seperti kasihan terhadap Wanto yang hina. Peristiwa singkat di rumah sakit kala itu memang bukan awal pertengkaran mereka terjadi. Wanto sedari dulu tidak ingin berpisah dengan Yanti. Hanya saja wanita manapun tidak ingin dimadu hanya karena ingin mendapatkan keturunan. Terlebih lagi, bukanlah Yanti sebab akibat bahtera rumah tangga itu tidak dikaruniai tangis bayi yang sangat dinantikan. Walau semenjak saat itu mereka tidak lagi hidup dalam satu atap. Namun secara hukum, pengajuan perceraian tidak pernah dilakukan Wanto. Ia setidaknya sebelum Teluh yang menyerang keluarga barunya menyerang. Teluh yang hampir mengantarkan dia ke dalam rumah terakhir di dunia. Brrr, suara lembut terdengar dari bilik kamar mandi berukuran 2x2 meter. Seorang wanita menahan dingin, seiring air yang mengalir membasahi tubuh mungilnya. Khusyuk dia membersihkan diri setelah seharian penuh beraktivitas. Tubuh mungil itu masih dipenuhi oleh busa sabun yang baru dikosokkan. Sembari sedikit bernyanyi sumbang, Yanti asik dengan kegiatannya. Namun belum sepenuhnya tubuhnya bersih. Samar suara ketukan pintu kosan mengagetkan. Di sela suara air yang masih mengalir. Yanti, tok 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 tok. Suara itu kencang memanggil. Dimatikannya keran guna memastikan suara itu. Namun suara air yang sudah berhenti seirama dengan ketukan yang tidak lagi terjadi kian membuat Yanti penasaran. Hatinya sedikit bimbang, membayangkan maling yang mungkin masuk ke dalam kamar. Bergegas dia berlalu, membalut tubuhnya, walau butiran busa tampak masih menempel di beberapa bagian tubuh. Yanti sedikit mengeluarkan kepalanya dari bilik kamar mandi. Jantungnya semakin kencang berdebar, tatkala pintu kamar sudah terbuka dengan lebar. Astaga, ucapnya spontan sembari berlari kecil memastikan tidak ada harta benda yang raib di kamar itu. Yanti sempat melihat keluar kamar. Tidak ada seorang pun orang yang didapatinya. Pelan dia menutup pintu itu. Teriak Yanti kaget tatkala ada sosok yang memeluk erat dirinya dari belakang. Teriakan Yanti langsung disambut tangan yang menutup mulutnya. Tangan itu erat, menggenggam mulut Yanti agar berhenti berteriak. Shh, jangan teriak Yan, ini aku Wanto, ucap sosok itu pelan di telinganya. Sembari dia mulai melepaskan perlahan genggaman tangannya di tubuh Yanti. Kehadiran Wanto cukup membuat Yanti ketakutan.
terlebih untuk semua yang telah dilakukan dirinya pada Wanto dan keluarganya. Selain itu, status mereka juga sudah resmi berpisah. Semenjak beberapa bulan lalu, Wanto mantap mengajukan gugatan cerai. Ada perasaan buruk dalam benak Yanti, bahwasanya kedatangan Wanto malam itu guna membalas perilaku Yanti pada dirinya. Yanti gugup menatap Wanto. Dia khawatir saat itu merupakan hari terakhir dia dapat menghirup udara di dunia. Belum lagi raut wajah Wanto yang terlihat tak bersahaja dengan rona kemerahan, bau alkohol menyengat dari tubuh itu. Sesuatu yang tidak pernah sebelumnya didapati Yanti, mengingat sosok pria itu sangat jauh dari alkohol maupun hanya sebatang rokok. "Mau apa lagi kamu kesini, Mas?" ucap Yanti dengan sedikit membentak. Wanto terdiam. Dia merasa bingung bagaimana harus menceritakan saat itu. Wanto seperti menelan ludahnya sendiri, membuang wanita yang lama bersama dirinya hanya untuk satu wanita yang membuat dirinya kian hina. Lama Wanto bertutur kata menyampaikan keluh kesah dan niatan dirinya datang menjumpai Yanti. Yanti dihadapkan pada posisi yang bimbang mendengar kata demi kata yang terlontar dari mulut suaminya. Dia merasa bahagia akan apa yang sekarang terjadi pada Wanto. Hanya saja, dia menggeleng kepala. Napas panjang terhembus tatkala Wanto siap memberikan apapun yang dia mau. Ia semua yang Yanti mau, asal Yanti mau membantu membalaskan sakit hati yang amat parah di jiwa. Yanti terdiam karena jujur dalam batinnya semenjak surat cerai dan bagian yang menjadi haknya diberikan. Yanti sudah menutup segala cerita akan apa yang pernah dilaluinya. Dia sudah tidak mau lagi mengetahui segala urusan yang terjadi dalam hidup Wanto. Hanya saja di depan matanya saat itu, Wanto menawarkan segala yang ada pada dirinya dengan pertukaran yang cukup mengerikan. "Aku janji memberikan apapun yang kamu mau. Bantu aku membalas sakit hati ini. Aku ingin dia dan semua keluarganya mati dengan menyakitkan," ucap Wanto dengan penuh emosi. Lama percakapan itu terjadi hingga hampir di jam 10:30 malam. Wanto berpamitan pulang. Entah apa jawaban Yanti kepadanya, hingga dia pergi dengan raut wajah kecewa. Sementara itu di sisi lain, 1000 kilometer ke arah selatan, sedikit menjauh dari hiruk pikuk ibu kota, seorang gadis kecil bermain ria dengan teman sejabat. Dia berlari ke sana sini seperti tidak mengenal sedikit pun arti dari kata lelah. Beberapa bulan berpisah dengan ibu kandungnya tidak membuat Lena bersedih, walau sesekali keberadaan ibunya ditanya kepada ayahanda tercinta. Namun kala itu, Lena seperti menemukan kehidupan baru yang lebih layak. Lena berdiri di tepian jalan yang tak lebih dari 2 meter. Wajar dia hidup di daerah pedesaan, di mana aksen masih ala kadarnya, aktivitasnya terhenti tajam. Tajam bocah itu menatap ke arah kendaraan roda 2 yang melalui dari arah depannya. "Ye, ayah pulang," ucapnya sembari berlari kecil menuju ke arah motor. Darman, pria itu kerap disapa warga sekitar. Sosok pria yang merupakan ayah kandung Lena dan juga mantan suami dari Rina. Sore itu wajahnya sedikit bersedih, namun tetap dia paksakan tersenyum di depan putri semata wayangnya. Sempat dia bermain sejenak, mengajak Lena turut serta berkendara di sekitaran rumah, guna menyenangkan hati putri kesayangannya. Hingga aktivitas tersebut selesai, Darman baru saja mau masuk ke dalam rumah. Namun langkah itu terhenti sejenak oleh satu pertanyaan di sore itu. "Bagaimana keadaan bapaknya Rina, nak?" tanya ibunya kepada Darman. Darman menarik nafas panjang, sedikit bingung menjelaskan. Sebenarnya sudah 3 minggu ini ayahnya Rina sakit keras, dan hingga per sore tadi, Darman yang datang menjenguk juga tidak mendapatkan informasi pasti apa penyakit yang diderita beliau. Bental-bental kecil seperti bisul menghiasi tubuh mantan mertuanya. Dari setiap benjolan itu mengalir nanah berwarna hitam yang sangat bau. Belum lagi wajah beliau terlihat menghitam, seperti gosong, ucap Darman kepada ibunya. Lebih jauh Darman menjelaskan kalau mantan bapak mertuanya, kakeknya anaknya tersebut,
juga sudah dibawa ke puskesmas dan sempat dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa terkena liver. Darman heran melihat keadaan ayahanda Rina, karena saat menjenguk siang tadi, dirinya seperti melihat penyakit itu tidak lazim, layaknya penyakit lainnya. Maaf, penyakit kusta saja tidak sampai sebau ini, batinnya berkata. Sempat dia berpikir, mungkin penyakit itu merupakan kiriman seseorang yang tidak senang akan sosok mantan bapak mertuanya. Hanya saja Darman enggan mengatakan, apalagi dia hanya sebatas mantan menantu. Penyakit yang diderita pria tua itu sejatinya belum sampai di telinga Rina. Semenjak beberapa bulan lalu sanak keluarga tidak mendapatkan sedikit pun kabar informasi. Terlebih, tidak ada seorang pun yang pernah mengunjungi rumah Rina di Jakarta. Belum lagi pertikaian beberapa bulan lalu yang melibatkan Rina dengan warga lain, membuat beliau minim perhatian dan bantuan dari tetangga. Sebab itu pula sang adik terpaksa harus menghubungi Darman. Darman menjadi satu-satunya tempat mengadu di saat ini. Setidaknya keberadaan Lena padanya menjadi jalan penghubung bagi adiknya meminta bantuan untuk menolong ayahanda atau minimal mencari keberadaan Rina saat ini. Di bagian ini kita masuk ke sudut pandang Darman yang akan menceritakannya. Jadi Darman di sini adalah aku. Hanya sebentar aku berada di rumah, kuutarakan niatan mencari Rina ke ibu kota pada kedua orang tuaku. Mereka hanya tertegun, tampak raut yang tak merestui apa yang hendak kulakukan. Kamu yakin, Dar? Rina itu udah punya kehidupan baru. Apa ndak lebih baik kamu ndak usah terlalu mencampuri apa yang terjadi di keluarga mereka saat ini? Ucap ayah memberikan petua padaku. Perkataan itu aku telaah matang. Benar ucap mereka. Hanya saja masih ada ikatan yang tak akan dapat terputus. Sekalipun kisah rumah tanggaku dan Rina sudah lama berlalu. Lena satu-satunya alasan itu. Bagaimanapun ayah Rina merupakan kakek dari putri sematawayangku. Dan sampai kapanpun Rina akan tetap menjadi ibu dari Lena. Sedikit penjelasan yang kututurkan akhirnya dapat memberikan restu dari kedua orang tuaku. Hanya saja mereka berpesan kehadiranku ke sana hanya sebatas menginformasikan perihal penyakit yang diderita ayahnya. Jangan sampai kamu malah mengganggu rumah tangga mereka, timpal ibu padaku. Dan sekitar jam 7 malam selang berpamitan, kembali aku menuju ke rumah mantan mertua. Kala itu maksudku hanya sekedar membawa persediaan makanan ke sana. Bahwasanya dengan tidak dapat bekerjanya beliau tentu saja mengganggu sendi perekonomian. Belum lagi tidak ada kabar dari Rina dan si bungsu adiknya yang belum memiliki penghasilan karena masih duduk di bangku sekolah kala itu. Singkat cerita, aku tiba di rumah Rina, rumah yang sempat menjadi tempatku bernaung beberapa warsa lalu. Terngiang jelas satu kamar kosong yang ada di sana. Tempat pertama kali suara tangis Lena menggema di tengah tawa kebahagiaan kami menyambut kehadirannya. Aku tertawa mengingat itu. Dunia memang sungguh lucu. Kehangatan tiba-tiba sirna. Seiring Dewi Fortuna yang tidak lagi berpihak, ikatan antara aku dan keluarga ini harus berakhir dengan tragis. Masih membekas sedikit di hati, kalau aku terbayang perlakuan tidak mengenakan yang pernah mereka lakukan. Dan anehnya hari ini entah mengapa aku malah kembali hanya untuk menjadi manusia bodoh yang ikhlas membantu. Kala itu, langit semakin gelap. Aku menginap di sana. Sembari bernostalgia, aku lupa kapan terakhir kali hal itu terjadi. Mungkin sudah 4 atau 6 tahun lalu. Tidak ada yang berbeda selang kepergianku, ucapku dalam hati. Kursi santai yang dulu aku belikan masih tertata rapi di teras rumah. Walau penampakannya sudah usang termakan usia, namun masih layak untuk diduduki. Aku bersantai di sana, sembari menghisap sebatang rokok. Dalam hayal, aku berpikir, bagaimana aku harus mencari Rina tanpa alamat yang jelas, hanya bermodal nama tempat dengan luas berpuluh kilometer menjadi patokan. Belum lagi bila mana daerah itu ternyata bukan tempat tinggalnya. Apa iya? Satu demi satu komplek di sana harus aku kunjungi, menanyakan nama Wanto atau Karina. Sudahlah, semoga ada jalan. Memikirkan itu terlalu lama hanya membuat pusing diri ini, gumamku. Ku tarik sekali lagi rokok itu dalam-dalam.
Kuhembuskan perlahan sebelum aku melemparkan puntung rokok tersebut ke arah depan. Duar! Ledakan terdengar keras dari dalam rumah. Sempat ku terdiam, kaget mendengar dentuman itu. Sebelum langkahku kembali bergerak mencari tahu apa yang terjadi, kudapati atap kamar tempat di mana ayah mertua terbaring bolong. Di sisinya sudah ada adik ipar yang memegangi tangan beliau yang tampak gemetar. Mataku tajam menilik setiap sudut ruangan. Hanya puingan atap yang berserak di lantai. Tidak kutemui benda mencurigakan lainnya. Apakah hanya penyangga genteng rumah ini sudah usang, sehingga genteng ini jatuh? Tanyaku dalam hati. Bapak nggak apa, Dek? Nggak ada yang luka kan? Khawatir gentengnya jatuh mengenai bapak, ucapku kepada mantan adik ipar. Dia kembali mengecek sekujur tubuh bapaknya. Hanya saja sulit baginya untuk membedakan, karena semenjak beliau menderita penyakit itu, tubuh ayahnya kerap mengalirkan darah dan lebam yang disertai nanah busuk. Entahlah Mas Dar, jawabnya bimbang padaku. Lama aku menemui mereka. Sempat pula aku bersihkan puing itu sebelum rasa kantuk menggangguku. Terlebih besok aku harus berangkat ke Jakarta untuk mengabari Rina akan kondisi ayahnya. Setelah berpesan dengan adik ipar agar menemani bapak malam itu, langkahku beranjak menuju kamar yang dulu aku miliki. Belum jua sepenuhnya aku keluar dari kamar itu, terdengar suara bapak. Aku menoleh kembali padanya. Dia menggenggam erat tangan adik ipar. Matanya menghadap diriku sembari terus menggeram histeris, seperti menahan rasa takut yang sangat mengerikan. Aku berjalan kembali mengarah ke dirinya. Bukan membuat bapak mertua tenang, raungannya semakin menjadi. Dia semakin mencengkram, menggenggam tangan anak bungsunya. Sontak aku sedikit panik, karena aku merasa menjadi sumber ketakutan beliau. Beberapa kali aku coba berinteraksi mendekat kepada beliau, malah membuat dirinya semakin histeris. Aku semakin bergidik. Tatapan beliau tidak berhenti memelototis dari tadi. Sungguh membuat aku tak nyaman berada di sana. Belum lagi perilakunya semakin aneh. Dia melempar, memukul apa saja yang ada di dekatnya. Bahkan anaknya sendiri juga tak luput dari amukan. Aku tarik dirinya secepat mungkin, karena pria tua ini semakin meresahkan. Tangannya sedari memukul wajah anak kandungnya. Pergi kalian dari rumahku!" teriaknya melanjutkan kisah mencekam malam itu. "Cari bantuan, Dek, cepat!" pintaku segera. Dia berlari keluar guna meminta tolong pada tetangga sekitar. Kini tinggal aku dan beliau yang ada di rumah itu. Aku tetap berjaga di depan pintu, tanpa berani mendekatkan jarak dengannya. Dan apa yang kulihat selanjutnya sungguh mengerikan dan hampir membuat aku gila, bahkan mengurungkan niat untuk membantu keluarga itu. Beliau semakin kencang berteriak, Pergi, jangan ganggu keluargaku," ucapnya berkali-kali. Duk duk duk, kepalanya dihantamkan keras pada dinding. Darah mengalir deras, bahkan tembok itu pun berubah warna. Terciprat darah dari hantaman kepala yang tiada henti. Orang normal pastinya akan kesakitan dan mengerang menahan hantukan seperti itu, tapi tidak dengan beliau. Semakin keras hantukan, semakin kencang tawanya terdengar. Tragedi brutal tanpa sensor di depan mata sudah tidak dapat dinalar dengan akal sehat. Bukan, ini bukan penyakit. Pasti ada hal gaib yang sedang merundung rumah ini. Ini pasti teluh, ucapku spontan melihat hal gila itu. 10 menit berlalu, si bungsu tiba dengan bersama beberapa warga. Raut wajah mereka terlihat mengerut keheranan melihat keadaan bapak mertua. "Bapakmu ini kenapa, Dar?" tanya salah satu warga bernama Pak Kasim. "Nggak tahu, Pak, aku juga bingung," jawabku. Dengan dibantu beberapa warga, kami mencoba memegangi tubuh beliau agar tidak melanjutkan aksinya membenturkan kepala. Butuh 6 tenaga pria dewasa untuk menahan ronta perlawanan dari tubuh pria tua itu. Pak Kasim tampil sebagai sosok yang berjasa kala itu. Bermodalkan segelas air dan bacaan doa yang diminumkannya ke mulut beliau, dapat membuat mantan mertuaku seketika langsung terdiam dan tidak sadarkan diri. Namun masih ada pekerja lain yang menanti. Saking banyaknya darah mengalir dari kepalaku, aku langsung berinisiatif menggotong tubuh itu. Langkah kami sigap membelah malam dengan hanya menggunakan sepeda motor guna menuju rumah sakit. Aku masih berharap pria tua ini dapat terselamatkan.
sekalipun benak di jiwa berkata bahwa dia sudah berpulang. Sesampainya di rumah sakit, beliau langsung mendapatkan penanganan khusus di UGD. Sementara aku dan 2 warga yang menemani duduk di ruang tunggu, sembari menyemangati si bungsu agar kuat dengan apa yang belakangan ini terjadi pada keluarganya. Di sisi lain, aku semakin ragu untuk melanjutkan niatan baik membantu. Ada kekhawatiran teror mencekam yang baru terjadi. Bukan tak mungkin juga menyasar padaku. Selang beberapa jam, kami dipanggil oleh dokter yang menangani beliau. Tidak banyak yang disampaikannya, selain menyuruh kami agar banyak berdoa, sehingga Bapak dapat melewati masa kritisnya. Saat itu hanya tinggal aku dan si bungsu. Kedua warga yang dari tadi menemani sudah pamit pulang, mengingat kala itu malam semakin larut. Berdua kami menjaga beliau di ruangan ICU. Tampak tubuh rentan itu lengkap menggunakan alat medis dengan perban yang berbalut di kepala. "Dek, kamu jaga Bapak di sini ya. Masalah biaya nanti Mas bantu. Mas mau pulang ke rumah dulu, ngambil perlengkapan buat kalian. Besok pagi Mas kesini lagi," ucapku. Belum sempat aku mengutarakan niatan mundur mencari Rina ke Jakarta, wajah polos memelasi bungsu membuatku iba. Aku bahkan tak sampai pikir seorang lelaki yang beranjak dewasa itu berlutut sembari memohon padaku. "Mas Dar, maaf keluarga kami sangat merepoti. Sekali lagi saya mohon bantu untuk cari Mbak Rina," katanya memelas. Hanya hembusan nafas panjang dapat kulakukan. Berat hati ini terasa untuk ikut lebih jauh mencampuri sesuatu yang bukan urusanku. "Iya, Mas coba bawa mbakmu pulang," janjiku padanya. Sekalipun lisanku tegas berkata layaknya pria, namun dalam pikirku masih sedikit terusik dengan jawaban terpaksa yang terlontar dari mulut. Entah perkataan ini akan membawa dampak baik atau buruk bagiku di kemudian hari nanti. Kutilik jam sudah menunjukkan 1:30 malam. Bergegas aku pergi meninggalkan mereka. Aku keluar dari kamar dengan kondisi si bungsu telah terlelap di lantai dengan beralaskan tikar tipis. Kututup pintu itu perlahan agar tidak mengusik mimpi indah mereka. Baru beberapa langkah aku pergi, langkah kaki dari arah belakang terdengar di keningan. Tap, 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 krak. Suara nyaring dorongan pintu terdengar. Kubalikan badan melihat siapa sosok yang sepertinya masuk di ruang ICU itu. Samar terlihat perawakan wanita menggunakan baju dinas. "Suster?" tanyaku penasaran. Aku terdiam, mematung di depan pintu itu, sembari menunggu suster itu keluar. Kali ada sesuatu yang mau disampaikannya, baik itu perihal kesehatan bapak maupun masalah administrasi, pikirku saat itu. 5 menit aku menanti, sosok itu tak kunjung pergi, yang semakin membuat aku penasaran dan melangkah kembali ke kamar itu. Kubuka pintu itu perlahan. Terlihat si bungsu masih terlelap. Hanya saja kenapa horden pasien menutupi ranjang? Apa bapak lagi diperiksa? Aku bergidik dan tak berani melangkah masuk ke dalam. Samar terlihat di dinding pantulan bayang yang semakin membesar dengan merujutkan tak lazim. Terdengar pula erangan kesakitan dari ranjang yang tertutup horden itu. Suasana kian tak nyaman bagiku. Kenapa si bungsu tidak terbangun untuk erangan sekencang itu dan serak. Gorden itu tersibak dengan pemandangan menjijikan. Makhluk berbentuk setengah ular ada tepat di atas tubuh bapak. Kepalanya bersandar di bagian perut sembari mulutnya seperti mengunyah bagian tubuh itu. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa tidak sanggup. Kututup pintu perlahan dan langsung berlari meninggalkan kejadian terkutuk itu. Maaf, aku tidak lagi berpikir pria itu masih dapat melihat mentari di esok hari, ucapku di hati. Lega, begitulah perasaan ketika motor yang kukendarai keluar dari pelataran rumah sakit. Walau masih terbesit sedikit pikiran akan akhir takdir dari beliau, namun ku coba menepis hal buruk mengenai 1001 pertanyaan yang singgah di kepala. Siapa manusia yang tega berbuat sesadis ini? Tanyaku terus-menerus di dalam pikiran. Jalanan malam itu sepi dengan trek lurus panjang membosankan. Hembusan angin juga terasa kencang bertiup membawa hawa dingin yang meratakan sendi tubuh. Pelan ku pacu kendaraan kala itu, karena selain mataku yang mulai sayup menahan kantuk, ada kekhawatiran tersendiri yang membatin di jiwa. Aku takut sosok gaib atau mungkin musibah akan datang di saat yang naas. Wajar, aku berpikir buruk, mengingat sudah terlalu jauh aku mencampuri masalah ini. Tak lama waktu tersedia untuk berleha, berita lelayu tiba di pagi nan buta,
Seperti apa yang kubayangkan. Beliau meregang nyawa di hari itu. Prosesi pemakaman dadakan dibuat secepat mungkin. Hanya beberapa warga saja yang melihat kondisi almarhum. Bukan tidak menghargai, hanya saja khawatir jasad beliau yang penuh dengan luka mengenaskan. Terlebih bagian matanya tidak dapat dipejamkan, seolah memberitahu betapa sakit penderitaan yang harus dijalani menjelang detak jantung terakhir berdetak. Hal itu sudah pasti menjadi aib. Terlebih lagi tidak ada sosok anak tertuanya Rina kala itu, yang semakin membuat keluarga ini menjadi bahan omongan tak mendasar bagi warga sekitar. Menjelang sore pemakaman berakhir, ada inisiatif warga mengadakan tahlil bagi almarhum. Dan mau tak mau aku lagi-lagi harus andil bagian, karena si bungsu yang belum mengerti apa-apa dan juga psikisnya yang masih terganggu tanpa ada tempat bersanding. Sementara itu di sisi lain, indah pagi dengan kicauan burung yang menyapa ramah, berbanding terbalik dengan keadaan seorang wanita yang masih terjaga di ranjang empuk. Air mata berlinang di wajah, penuh dengan tanya akan situasi yang tak pernah ada jawabnya. Hari yang silih berganti seolah menggantungkan dirinya dalam sebuah teka-teki yang mendalam. Sejenak dia larut dalam jeritan, meratapi kebiadaban dunia. Namun tak jarang dia pun tersenyum, meratapi nasib sial yang tak kunjung berakhir. Apa yang ditakdirkan adalah sepenggal cerita, namun tidak semua cerita dituliskan sebagai takdir. Wanita itu berdiri melihat senja di ujung sana, bersama angin yang berhembus pelan. Ia berayun, seolah melambai dan berbisik padanya. Dan tatkala senja pun berlalu, kabut hitam lantang bersanding bersama teror mencekam yang akan dimulai. Ampun, ampun mas, teriak Rina memohon pada Wanto di malam hari itu. Hidung dan bibir Rina mengeluarkan darah menahan hantaman tangan yang dilayangkan Wanto saat itu. Ampun mas, maafin Rina, ucapnya Rina terus menerus memohon maaf. Hah? Maaf katamu? Aku akan maafin kamu setelah kamu mampus perlahan, balas Wanto padanya. Anak siapa itu lonte? Bilang anak siapa? Murahan kamu anjing, caci Wanto sembari melayangkan tamparan ke wajah Rina. Rina terkapar pasrah. Tangannya memegangi perutnya yang membesar karena rasa nyeri yang teramat sangat. Tetesan darah mengalir dari sela pahanya. Wanto menatap Rina. Wajahnya penuh dengan rasa dendam. Kembali Wanto menjambak rambut Rina. Wanto mengangkat kepala itu dengan kasar ke arah wajahnya sembari mencium pipi Rina. Jangan mati dulu. Aku mau anak haram ini lahir, melihat ibunya mati dengan perlahan, bisik Wanto. Saat itu Wanto meninggalkan Rina dalam keadaan babak belur. Dia terkapar pingsan dalam kehororan perilaku Wanto. Rina tidak tahu bahwasanya apa yang dihadapinya hari ini baru awal dari segala petaka yang dibuatnya sendiri. Sesuatu yang lebih menakutkan di depan telah menunggunya. Bersambung. Terima kasih untuk Nyata dan tentunya teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.